Mau apa? Mau yang ini atau yang ini? Itu bukan. Itu mana nih? Mutasi rekening ada nggak mutasi rekening? Jujur, Masih, bingung Ci bener mau aku yang jadi mana bingung. Ci. Ya udah, oke. Oke, teman-teman, hari ini kita lebih ke saling diskusi ya. Gak usah share screen dulu, aku mau ngomong dulu kok. Eh, kita lebih ke mau saling diskusi sama satu sama lain ya. Karena apa? Karena satu, aku bukan ahli keuangan. Jadi, aku bukan ahli keuangan, hanya perempuan biasa yang punya background ekonomi, manajemen gitu aja. Ya, jadi kita sama-sama masih belajar tentang bagaimana mengelola keuangan. Cuma mungkin sedikit background aja, apa yang aku tulis ini berdasarkan apa supaya lebih sedikit valid gitu ya. Jadi eh, kalau aku sendiri sebenarnya belajar mengelola keuangan, sadar mengelola keuangan itu baru ketika COVID gitu. Jadi sedikit cerita ke belakang, dari SMP memang aku udah punya eh, hobi itu memang mencari duit gitu ya. Jadi punya hobi bekerja mencari duit sampai puncaknya itu ketika kuliah. Nah, ketika kuliah itu lebih semangat lagi tuh cari duit dan bekerjanya gitu. Dari ngajar. Jadi kalau dulu tuh ngajar bisa dari pagi sampai malam. Sesi satu jam 8 pagi, lanjut jam 10, jam 12, jam 4 itu terus sampai jam 10 malam gitu. Nah, setiap ngajar itu eh rate-nya lumayan lah gitu. Sehingga dalam satu hari itu 1 sampai 1,5 juta itu bisa dapet gitu gitu kan. Nah, terus itu berlanjut kurang lebih dalam 1 2 tahun gitu sebelum akhirnya ada COVID melanda gitu. Kalau misalnya dibayangkan dengan punya usaha oleh-oleh, ngajar, terus ada beberapa usaha lain, seharusnya punya tabungan dong. Logika kan begitu. Tapi kenyataannya adalah ketika dari Surabaya, aku pulang ke Bali, aku tuh baru menyadari aku nggak bawa duit apapun. Bahkan di rekening mungkin di bawah 1 juta gitu. Lantas, kemanakah uangku yang kemarin-kemarin itu? Gitu. Nah, dari situ itu baru sadar, kok uangnya habis ya? Kok uangnya nggak ada ya? Kayak gitu. Nah, dari situ muncullah, nggak tahu ya, kalian ngikutin nggak ya? Ketika COVID itu mulai muncul banyak waktu itu YouTube video-video YouTube tentang keuangan. Dan salah satu influencer keuangan yang waktu itu lagi ngebum naik itu Felicia Putri Kiasaka. Ngikutin nggak? Ada yang tahu? Ada yang eh, ayo Lupa direspon dong. lupa. Lupa, Aku lupa, lupa. lupa, lupa, lupa. Ada tahu. Boleh lah Oh, lupa spill gimana spill. sih Lip? Kok lupa? Lupa, lupa. Terlalu banyak Felicia nih dalam mataku. Oh gitu. Ya, ada Felicia Putri Siasaka gitu. Sebelum bahkan dia sama ternak uang gitu. Nah, jujur aku itu banyak belajar dari videonya dia. Jadi kayak hampir setiap hari itu ngikutin videonya dia, bahkan tidak ada satu video pun yang aku skip. Nah, dari ngikutin video dia itulah akhirnya aku lebih ngerti tentang bagaimana seharusnya ngelola keuangan ya. Nah, berhubung waktu itu memang posisinya tinggal sama papa mama, jadi ya setiap income yang masuk semua masuknya ke tabungan kayak gitu. Tapi, nah dari background itulah akhirnya lebih ngerti gitu. Ditambah aku cukup dekat dengan lingkungan agen asuransi gitu ya. Jadi cukup mengerti tentang asuransi, cukup mengerti bagaimana financial planning di dunia insurance dan sebagainya kayak gitu. Jadi backgroundnya itu dan sebenarnya yang bakal aku sharingkan kurang lebih apa yang pernah aku pelajari, dapatkan dan terapkan dalam kehidupan terkait dengan bagaimana mengelola keuangan kayak gitu ya. Em, tapi di setiap slide-nya aku nggak akan tulis terkait dengan teori, kamu harus simpan berapa, minimal punya berapa enggak. Tapi itu semua nanti harapannya kita bisa saling discuss. Gitu ya. Oke, kita coba mulai berdiskusi ya. Nah, karena ini Komsel, maka kita akan tetap mulai dengan ayat Alkitab. Ya. Nah, hartaku miliknya. Jadi harta yang kita punya adalah milik Tuhan, bukan punya kita, sehingga kita harus bijak mengelola keuangan pribadi. Sebenarnya Alkitab itu menulis loh tentang bagaimana seharusnya kita itu bersahabat dengan mamon gitu. Mamon itu kan harta duniawi ya. Ya termasuk dalamnya adalah uang gitu. Di Lukas 16 ayat 9 ditulis, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jujur,
ketika cuma ngebaca satu ayat ini agaknya bingung gitu. Maksudnya apa? Tuhan bilang, ini Tuhan Yesus ya yang berkhotbah, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Terus komanya supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi lah. Hubungannya apa sama kemah abadi kan gitu kan. Nah, untuk bisa mengerti ini kita harus baca konteks. Kita coba sama-sama sekilas aja ya buka Lukas 16. Oke. Layarnya kelihatan kah? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Lukas 16 konteksnya itu Tuhan Yesus lagi eh, membawa perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur gitu. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Oke, jadi intinya ada orang yang ngelaporin bendahara ini, terus akhirnya bendahara ini dipanggil dan dia dipecat. Simpelnya gitulah. Kata bendahara itu di dalam hatinya, dia bicara dalam hati ya. Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Jadi dia bingung, aku harus ngelakuin apa lagi ya? Harus kerja apa untuk dapat duit gitu lah ibaratnya ya. Terus aku tahu apa yang harus aku perbuat. Jadi dia dapat ide sendiri gitu ya. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Gitu. Jadi dia mau bertindak sesuatu supaya dia itu dibelas kasihani orang gitu lah intinya. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Maksudnya apa? Aslinya dia hutang 100 tempayan, tapi bendahara ini itu bilang ke orangnya, ini surat hutangmu, kamu tulis aja 50 gitu loh. Jadi kayak bendahara itu kayak, ini udah diringangin gitu, supaya orang ini nantinya akan bisa, ya balik lagi kayak menerima orang itu di rumahnya. Jadi maksudnya bisa baik balik gitulah ke orang itu gitu ya. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Artinya apa? Aslinya 100 disuruh tulisnya 80 gitu. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ya, kalau baca ini kan maksudnya apa? Maksudnya kita harus tidak jujur, harusnya terus gimana? Kita harus licik gitu dalam bekerja gitu kan. Kalau baca sekilas bingung gitu. Nah, kemarin ketika mempersiapkan ini yang aku ingat hanya sepertinya ada ayat di Alkitab yang bilang kalau kita itu harus bersahabat dengan mamon gitu. Mempergunakan dengan bijak gitu lah. Terus aku cari-cari, ketemu ayat ini, baca konteksnya, apa maksudnya gitu ya. Coba cari tahu yang aku dapatkan, coba aku share ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau nambahin, silahkan gitu. Tapi intinya adalah bukan berarti Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan ini untuk membuat kita menjadi curang atau licik seperti yang dilakukan bendahara. Tidak. Tapi poinnya adalah di bagian sini. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ini hanya memberikan perumpamaan bahwa orang-orang dunia itu bisa memakai eh, eh, hal-hal dunia tadi, termasuk kekuasaannya, termasuk hartanya, itu untuk eh, bertindak cerdik. Dan Tuhan tuh bilang, anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Nah, terus dilanjutkan dengan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Maksudnya apa sih? Maksudnya, seharusnya kita sebagai anak-anak terang, itu bukannya curang kayak tadi, tapi masalah cerdiknya.
seharusnya kita itu juga bisa nih cerdik, jangan kalah sama orang dunia, ibaratnya orang-orang dunia nih yang cerdik untuk menggunakan eh, kapabilitasnya gitu ya untuk melakukan yang jahat. Tapi seharusnya kita sebagai anak-anak terang, kita harus mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon. Jadi kita memanfaatkan gitu ya, bukan kita dikuasai oleh mamon, tapi kita memanfaatkan, mempergunakan mamon ini untuk tujuan yang benar gitu loh. Jadi jangan kalah sama orang dunia yang mungkin sekarang kalau kita lihat di kehidupan sekarang itu begitu licik, begitu cerdik bisa menggunakan kekayaan atau uangnya sehingga dia bisa semakin kaya dan seterusnya gitu kan. Kita sebagai anak-anak terang pun harus punya yang namanya kecerdasan, kecerdikan untuk bisa mengelola dan mempergunakan mamon ini gitu dengan baik untuk tujuan apa? Tapi bukan untuk tujuan yang jahat atau negatif, tapi untuk tujuan yang sifatnya kekal gitu. Bagaimana kita mempergunakan mamon dengan baik, dengan bijak untuk mengelola keuangan kita secara pribadi kalau kita kontekskan uang ya, dengan baik supaya apa? Supaya kalau kita bijak, kita cerdik gitu ya, kita bisa manfaatkan yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan ya, karena ya jujur aja gitu gimana kita mau pelayanan gimana kita mau melakukan yang banyak buat Tuhan gitu ya semakin kita bisa mengelola keuangan dengan baik semakin kita bisa mengelola kekayaan kita dengan baik kita akan semakin efektif itu real gitu tapi bukan berarti kita kalau nggak punya kita nggak bisa melayani ya tapi nggak bisa bohong juga kalau kita punya banyak kita bakal lebih efektif gitu kan sehingga jadilah cerdik untuk kita mengelola supaya nanti ada saatnya nih mamon uang kekayaan itu tidak bisa menolong kita lagi tapi kalau kita sudah mempergunakan mamon itu untuk hal yang sifatnya kekal, maka ketika mamon itu juga tidak akan bisa menolong kita lagi, kita sudah diterima di kemah abadi. Jadi maksudnya, pergunakanlah mamon itu untuk hal yang bersifat kekal. Dan pergunakan itu bukan untuk hal yang jahat. Cerdiklah mengelola itu untuk hal yang bersifat kekal. Singkat aja, itu terkait Alkitab pun bicara tentang bagaimana seharusnya kita cerdas mengelola keuangan. Gitu ya. Oke? Udah 15 menit. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang yang pengen aku share adalah terkait dengan ini. Susah bener sih. Tentang piramida keuangan. Ada yang sudah pernah mengerti tentang ini? Atau sudah semua? Tidak mengerti. Oke, ya. Jadi ini adalah eh, bagaimana mengelola keuangan secara sederhana, ya. Tapi tidak ada rumus pasti untuk semua orang. Contoh sederhananya gini. Tadi Kak Thomas kan sempat tanya tuh di grup. Eh, bukan di grup ya. Ya, tapi ininya Kak Thomas sempat tanya kan tadi. Kalau usia 28 tahun harus minimal punya tabungan berapa? Gitu kan. Nah, sebenarnya kalau mau dijawab akan ada idealnya. Ideal ya punya tabungan sekian gitu. Tapi balik lagi sebenarnya. Iya, kalau punya tabungan tapi nggak bisa makan, iya bingung juga kan? Karena tergantung lagi pendapatan kita berapa dan berapa yang harus kita alokasikan gitu kan. Jadi intinya yang aku mau sampaikan di awal pengantar adalah tidak ada rumus pakem dan pasti. Ya, yang pasti kita harus bisa mengetahui bagaimana kondisi keuangan kita dan bagaimana mengelolanya gitu rumus-rumus atau saran-saran yang ada di media sosial ataupun yang nanti kita diskusikan itu hanya rekomendasi. Tapi kalau itu tidak bisa dicapai, ya jangan merasa tertekan. Tapi usahakan aja yang terbaik seperti apa. Gitu ya. Oke, jadi di piramida ini itu kita bacanya dari bawah. Ya, sebenarnya yang harus kita penuhi dulu itu adalah keamanan keuangan. Setelah keamanan keuangan, baru kenyamanan keuangan, baru distribusi keuangan, gitu. Nah, seringkali kalau nggak paham tentang mengelola keuangan, gitu ya, langsung pikirannya adalah kalau punya uang pengen investasi supaya uangnya banyak, gitu. Pengen beli saham, pengen beli instrumen investasi lainnya, gitu ya, yang akhirnya dasarnya belum kuat, belum aman, udah main di sini, akhirnya hancur semua keuangannya, malah berantakan kayak gitu. Sehingga kita harus penuhi dulu yang di bawah, baru kita naik. Nah, kita akan mulai bahas dari keamanan keuangan dulu ya.
Nanti kalau waktu aku nggak cukup akan dilanjutkan sama Ko Abed gitu. Walaupun kita nggak diskusi, tapi aku yakin Ko Abed bisa melanjutkan dan mengerti isi hatiku. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang pertama harus dipenuhi itu adalah cash flow, kredit, dan dana darurat. Gitu ya. Kredit di sini aku definisikan, kita akan bahas terkait dengan utang. Gitu ya. Yang pertama adalah cash flow. Dana cash flow adalah dana yang kita siapkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan ya, bukan keinginan. Nah, untuk mengetahui berapa cash yang kita butuhkan, kita harus memiliki perencanaan keuangan. Ya, jadi yang pertama sekali sebenarnya harus dipenuhi itu adalah kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kebutuhan sehari-hari ini seringkali bias antara kebutuhan dan keinginan. Misalnya contohnya, makan itu memang kebutuhan, tapi makan enak di restoran A itu keinginan. Seharusnya kalau makan itu kebutuhan, maka budget kita akan disesuaikan dengan kemampuan kita dong. Karena makan nasi goreng di rumah dengan makan nasi goreng di restoran itu akan sama-sama kenyang gitu. Nah, problemnya kalau kita nggak punya budgeting, ya, akhirnya kita akan merasa selalu punya duit. Dan kita kalau misalnya ke mall gitu ya, aku habis gajian 3 juta, 5 juta gitu ya, aku punya banyak duit, oke lah makan makan Yoshinoya atau makan eh ya makanan lain yang mahal-mahal itulah ya, nggak apa-apa gitu karena aku punya duit gitu ya. Akhirnya nggak sadar akan tergerus-gerus cash flow-nya gitu ya. Sama dengan hal pakaian. Pakaian itu juga kebutuhan, tapi pakaian merek A, B, dan C, dan baru setiap bulan itu adalah keinginan. Kayak gitu. Jadi yang penting pertama adalah kita harus bisa membedakan mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Kayak gitu ya. Nah, nanti mungkin di akhir boleh saling diskusi nih terkait dengan kebutuhan dan keinginan. Contoh lucu juga ya. Aku sempat kan sekarang karena sudah ada deal juga lebih mikir deh kalau misalnya mau keluarin duit gitu. Bahkan keluarin duit untuk beliin mainan deal gitu. Ada satu pergumulan yang pernah aku lakukan gitu ya. Itu ketika dia umur 2 bulan, terus dia tuh lagi happy banget lihat mainan yang diputer-puter. Ya, jadi kalau dia lihat mainan diputer-puter dia tuh bisa aduh kayak gitu gitu loh. Terus aku sebagai mama tuh merasa kayak aduh kasihan banget ya masa mainan yang diliatin tuh itu aja gitu kan. Terus aku tuh mulai berpikir cari di Shopee model mainan yang lain gitu. Nah, aku udah masukin keranjang cukup banyak sampai aku tuh nanya ke Koabet beli nggak ya, beli nggak ya. Walaupun Koabet udah bilang kayak bilang, udahlah dia juga lihat kayak gitu dia juga nggak ngerti apa besok ngeliat lagi juga dia seneng juga gitu kan. Akhirnya aku mikir lama-lama ini kebutuhan atau keinginan ya. Kadang mikir ini kan kebutuhan untuk stimulasinya dia gitu. Tapi apakah harus beli yang baru, model lain gitu. Lama-lama aku menyadari, wah ini keinginan mamanya sih, bukan kebutuhannya dia gitu. Akhirnya aku tunda gitu. Jadi itu salah satu, bukan aku tunda, aku batalkan gitu. Akhirnya sampai sekarang aku bersyukur kemarin aku nggak beli. Kenapa? Karena ternyata memang dia bukan melihat itu seperti apa. Dia barang apapun yang di atasnya dia akan senang gitu. Jadi bukan kebutuhannya dia gitu kan. Ya udah akhirnya itu salah satu contoh ya. Karena kadang kebutuhan dan keinginan itu sedikit bias gitu ya. Nah, untuk membantu kita melakukan kontrol atas keinginan kita, maka kita harus membuat budgeting. Kenapa? Karena kadang keinginan kita itu sering ditunggangi oleh kata kebutuhan gitu. Ah, aku butuh kok ini, aku butuh padahal itu keinginan gitu. Makanya kita harus pinter untuk membedakan. Gitu ya. Jujur sebenarnya aku pengen nyiapin kayak permainan games kebutuhan atau keinginan gitu. Tapi eh, berhubung tidak keburu, nanti mungkin lebih ke discuss aja ya ke depannya gitu. Terus di sini juga ada sebenarnya kita mau kayak ada case gitu misalnya. Contoh ada orang namanya Joni bekerja dengan gaji UMR sebesar 5 juta per bulan. Dia belum memiliki tanggungan gitu. Nah, setiap bulannya Joni harus mengalokasikan gaji kira-kira gimana nih? Berapa nih? Gitu. Nah, sebenarnya ada yang bilang eh 20% langsung sisihkan untuk tabungan misalnya gitu. Ada yang bilang sekian persen, sekian persen. Nah, kalau misalnya menurut aku pribadi, setiap orang bisa punya rumusnya masing-masing. Nggak tahu ya, kalau kalian menurut kalian itu gimana. Tapi menurut aku, setiap orang bisa punya rumusnya masing-masing. Eh,
Yang pasti kita harus buat budgeting dulu. Kira-kira dalam 1 bulan kita harus yang harus kita keluarkan benar-benar harus kita keluarkan itu berapa. Dan pastikan itu bukan keinginan tapi kebutuhan kita. Ketika kita hitung-hitung-hitung, oh ternyata aku hidup di Jakarta, aku butuh budget sekitar 20 sampai 2-3 juta, ya udah, itu memang kita harus keluarkan gitu, ya. Kenapa aku bisa bilang setiap orang itu tergantung? Karena banyak faktor. Satu, apakah sudah punya tanggungan? Apakah sudah menikah? Ya kan? Apakah sandwich generation? Ya. Terus apakah dia tinggal di Jakarta atau dia tinggal di Jogja? Itu akan pengaruh gitu loh dengan pendapatannya dia dan berapa yang dia bisa alokasikan kayak gitu. Jadi buat yang ibaratnya gajinya belum besar ya dan menyadari bahwa uang yang eh, diterima di gaji itu ternyata hampir semua habis untuk kebutuhan ya menurut aku sih it's okay gitu tapi upayakan tetap ada beberapa yang disisihkan untuk sebagai tabungan kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya gajinya besar ya buat budgeting juga ya. Kalau misalnya dapat gaji yang lebih besar ya usahakan bisa memiliki alokasi tabungan lebih banyak ketika kita sudah bisa membedakan mana yang merupakan kebutuhan mana yang merupakan keinginan gitu ya. Oke, eh, nggak bisa terlalu lama, jadi kita coba lanjut ya. Oke, terus kalau misalnya cash flow tadi yang pertama intinya adalah kita harus punya budget, ya. Budgetnya pastikan itu adalah kebutuhan, ya, yang kita ambil dari pendapatannya kita tentunya, gitu ya. Terus kalau bicara soal kredit, seringkali yang muncul pertanyaan itu, apakah boleh kita berhutang, ya? Bolehkah kita memiliki cicilan seperti rumah, kartu kredit, pay later, dan lain-lain? Nah, di setiap slide aku nanti itu ada pertanyaan. Cuma rasanya kalau setiap slide terus pertanyaan, kayak waktu aku nggak keburu, mohon maaf. Jadi mungkin setiap pertanyaan nanti akan di-lead sama Kak Abed ya. Oke, kok? Oke. Ya, jadi nanti boleh back slide lagi gitu ya. Nah, kalau menurut aku, balik lagi ya, ini semua pendapat aku yang di dalam slide ini. Nanti kalau nggak setuju, boleh nanti di counter ketika kita saling diskusi gitu ya. Kalau menurut aku, nggak ada yang salah dengan cicilan. Tapi ada 3 hal yang harus diperhatikan. Satu, perhatikan kemampuan kita untuk membayar hutang ya. Jangan sampai udah tahu gajinya sebulan cuma 5 juta gitu ya. Terus maksain cicilan rumah yang harganya tinggi walau ya siapa tahu diterima gitu kan sama bank walaupun nggak selalu diterima gitu kan. Atau yang paling sederhana udah tahu gajinya atau penghasilannya belum pasti tapi nekat untuk beli iPhone gitu. Nah, kalau iPhone kan cenderung pasti diterima ya, bukan kayak KPR gitu ya. Jadi perhatikan kemampuan. Terus yang kedua, perhatikan ke lembaga apa kita berhutang ya. Karena itu akan mempengaruhi, oke, kalau kita hutang ke bank yang jelas, terus kita udah tahu resikonya, bunganya berapa, oke. Tapi jangan sampai juga kita berhutang ke pinjol. Kita berhutangnya ke pay letter yang nggak jelas, gitu kan. Akhirnya akan membelit kita sendiri, gitu. Terus yang ketiga harus dipertimbangkan juga, memangnya kenapa kita pilih hutang? Kenapa bukan cash? Gitu. Itu juga harus kita pikirkan gitu ya. Karena cicilan akan menjerat jika digunakan untuk hal yang tidak seharusnya. Tapi sebaliknya, sebenarnya cicilan juga bisa menguntungkan secara ekonomis jika dipergunakan dengan tepat. Contoh ya, kalau kita punya kartu kredit, sebenarnya itu menguntungkan juga. Kenapa? Karena satu, kalau pakai kartu kredit biasanya dapat poin, ya kan? Poinnya bisa kita belanjakan. Asal kita bayarnya tepat waktu, kita nggak akan kena denda. Ya itu kan menguntungkan dong buat kita. Atau yang kedua, kalau kita mau beli, misal ya, kita beli mobil atau kita beli barang yang harganya mahal, ya, jangan mobil lah, misalnya HP yang harganya mahal, ya. Kalau misalnya kita bayar langsung pakai cash, ya, berarti kan uang kita langsung keluar dengan nominal yang sangat besar, ya. Sedangkan mungkin kalau kita cicilan, ya, bunganya mungkin sangat kecil atau bahkan 0%. Atau bunganya mungkin cuma 1-2% misalnya gitu. Ya, mungkin itu bisa menguntungkan dengan kita cicilan. Note-nya gini, misalnya jumlah yang kita akan keluarkan nilainya misalnya 50 juta gitu ya. 50 juta nggak cash kita keluarkan, tapi kita cicil dengan bunga 1%.
Tapi uang kita yang 50%, iya sorry, yang 50 juta tadi, itu kita bisa misalnya tabungkan di deposito selama 6 bulan, dapat bunga 5%. Menguntungkan kan? Semoga nggak membingungkan ya. Menguntungkannya gimana? Mending kita bayar bunga untuk cicilan 1%, ya. Sedangkan uangnya kita taruh dulu di deposito, kita dapat 5% dari deposito itu gitu. Jadi hutang, cicilan itu tidak selalu buruk. Jadi tergantung dengan kemampuan kita dan kita harus bisa mikir mana lebih menguntungkan kita keluar cash keras atau kita cicil gitu. Jadi jangan juga sebagai generasi sekarang itu berpikir kayak generasi lama yang kolot kayak jangan nyicil nanti ini gitu. Belum tentu bisa jadi nyicil itu juga menguntungkan. Gitu ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul terkait dengan kredit adalah berapa persen sih idealnya cicilan dari pendapatan bulanan dan apa sih checklist yang harus dipenuhi kalau mau membeli barang dengan berhutang? Ya, contohnya, aku sempat ngobrol sama Kak Abed. Kalau kita mau beli rumah, minimal kita punya uang 2 kali harga rumah itu. Misal, mau beli rumah 1 M, minimal kita punya uang 2 M. Bener nggak sih itu? Nah, itu yang bisa kita discuss ya, coba nanti ya. Next dulu ya. Oke. Terus, yang penting setelah cash flow, itu adalah dana darurat. Nah, kalau ini tuh penting banget. Ya, seperti namanya, dana darurat adalah cadangan kas yang disimpan untuk keadaan darurat. Ya, idealnya dana darurat itu tidak ditempatkan sama dengan dana cash flow sehari-hari. Jadi misalnya, kamu terima gaji 5 juta. Terus 3 jutanya sudah kamu budgeting untuk hidup selama 1 bulan. Ya, sisa 2 juta dong. 2 juta ini harus kamu alokasikan. Kamu mau pakai apa? Ya, misalnya 1 jutanya kamu mau pakai untuk dana darurat. Maka idealnya 1 juta ini nggak kamu taruh di rekening utama kamu, tapi kamu pindahin ke rekening lain. Misal bisa di e-wallet yang bunganya sekarang besar, ya, atau bisa dipindahkan juga ke reksadana, tapi reksadana yang paling minim resiko ya, kayak pasar uang, kayak gitu, ya. Nah, yang penting adalah jangan gunakan dana darurat untuk memenuhi keinginan. Dana darurat harus digunakan benar-benar untuk keadaan mendesak, gitu. Jadi apa sih itu dana darurat? Intinya dana yang kita simpan ya untuk keadaan darurat. Apapun itu, tiba-tiba jatuh dari motor, tiba-tiba motor harus diservis. Kalau baru-baru ini yang terjadi dalam hidup aku dan Ko Abed adalah laptop aku engselnya tiba-tiba lepas. Jadi nggak bisa dipakai itu laptop. Nah kita kan nggak ada budgeting untuk servis laptop ya dalam 1 bulan gitu. Akhirnya aku bawa ke tukang servis kena 500 ribu gitu. Langsung Kak Abed bilang, oke keluar dari dana darurat gitu. Karena ini nggak dibudgeting gitu, keluarnya dari dana darurat kayak gitu. Terus ada case-case lain juga yang kita nggak tahu tiba-tiba orang tua kita mungkin sakit, kita harus bantu. Nah itu kan kita nggak budget ya, budget untuk orang tua sakit kan nggak ada kan. Nah itu berarti keluar dari dana darurat. Atau kalau harus ada servis motor dan sebagainya yang mau nggak mau uang itu harus dikeluarkan gitu ya. Nah, selain hal-hal seperti itu, dana darurat juga penting seandainya gitu. Tiba-tiba ada PHK. Lah, kalau PHK kita nggak dapat penghasilan, tapi setiap bulan kita tetap harus keluarin duit kan untuk makan, untuk bayar listrik, bayar kos, ya kan? Nah, itu juga kita akhirnya kalau punya dana darurat kita bisa cover, ya. Makanya ada teori. Teori yang biasa bilang kalau kamu masih single, ya minimal kamu punya dana darurat itu 6 kali penghasilan bulanan. Ada yang bilang gitu. Tapi kalau kamu sudah menikah dan punya anak, minimal kamu kamu punya 6 kali pengeluaran bulanan. Tapi kalau misalnya kamu sudah punya anak, minimal kamu punya 12 kali. Sebenarnya maksudnya apa? Misal ya, eh kamu single, terus mau ngumpulin dana darurat kan teorinya tadi 6 kali pengeluaran tujuannya adalah kalau sewaktu-waktu misalnya gitu kita di PHK kita masih bisa hidup 6 bulan ke depan sebenarnya tujuannya itu misalnya penghasilan bulanan kita pengeluaran bulanan kita itu adalah 3 juta gitu misalnya ya 3 juta berarti minimal kita punya 3 kali 6 itu 18 juta di tabungan dana darurat kita. Jadi sehingga sewaktu-waktu kita kena PHK, 6 bulan ke depan kita masih bisa hidup sembari kita cari kerja. Itu sebenarnya dasar teorinya.
kayak gitu. Ya, tapi ini sebenarnya panjang banget, ini nggak mungkin dijelasin satu-satu dan aku terasa terburu-buru. Jadi nanti coba diskus ya sama Ko Abed. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang biasa muncul ketika bicara tentang dana darurat. Satu, apa saja contoh peristiwa darurat? Dua, berapa besar dana darurat yang harus disiapkan? Ya, apakah dana darurat harus dipenuhi langsung? Ini juga penting, bukan berarti harus dipenuhi sekarang. Nggak, biasanya itu setiap bulan disisihkan 1 juta atau berapa sesuai dengan budgeting kita untuk kita tabung di tabungan dana darurat. Jika tidak, berapa persen penghasilan yang idealnya dialokasikan untuk dana darurat? Nah, ini bisa jadi bahan diskusi. Ya. Not tambahan, walaupun mungkin kalian sudah punya asuransi kesehatan, ya, dana darurat itu tetap penting. Kenapa? Karena asuransi kesehatan itu hanya mengcover kesehatan kamu, ya, nggak ada aspek-aspek lain kayak servis laptop dan sebagainya gitu, sehingga itu hal yang berbeda, gitu, ya. Terus eh, kalau kita ngomong asuransi kesehatan pun gitu ya, seringkali kan kalau kita cuma sakit-sakit sedikit, terus kita ke dokter kan nggak dibayar ya sama asuransi. Jadi itu pentingnya juga yang namanya dana darurat, gitu ya. Oke. Nah, setelah dana darurat di atasnya untuk keamanan keuangan itu adalah asuransi. Nah, ini sebenarnya penting banget ya. Dalam piramida keuangan, asuransi itu merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keamanan keuangan. Namun, banyaknya kasus klaim asuransi yang tidak dibayar dan agen-agen yang annoying itu akhirnya membuat banyak masyarakat itu tidak aware tentang pentingnya asuransi. Ya. eh Sebenarnya topik asuransi ini bisa jadi chapter tersendiri untuk kita bedah gitu ya. Tapi kalau aku boleh jelaskan kenapa asuransi itu penting, ya, karena ada beberapa resiko yang ketika resiko itu terjadi, itu bisa menghabiskan seluruh aset kekayaan kita, ya. Misal, yang paling sering kan asuransi kesehatan. Ya, kita memang nggak berharap sakit gitu kan. Tapi ada kasus-kasus yang real terjadi ya. Dia punya harta banyak, mungkin nggak banyak-banyak banget sih. Misalnya dia punya aset sekitar 35 M gitu misalnya ya. Habis itu dia tapi merasa aku udah punya uang banyak banget menurut dia gitu kan. Aku nggak perlu asuransi. Kalau sakit ya tinggal bayar aja. Ngapain aku bayar perusahaan asuransi gitu. One day tiba-tiba dia didiagnosis kena penyakit kritis yang pengobatannya itu nggak bisa murah gitu. Sehingga dia habis bermiliar-miliar sehingga asetnya itu harus dijual-jual sampai habis. Nah, itu yang terjadi ketika kita nggak punya asuransi. Jujur, kalau aku pribadi, ju- ketika punya aset banyak, maka seharusnya semakin maksimal lah biaya asuransi itu yang harus di budgetkan gitu, menurut aku gitu. Jadi justru kalau kita nggak punya duit, kita buat bayar asuransi itu susah gitu loh. Tapi kalau punya uang banyak, maka jagalah aset kekayaan itu dengan membeli asuransi. Sehingga kita mungkin setahun cuma ngeluar sekitar 5 sampai 10 juta atau 10 sampai 20 juta, tapi ketika resiko terjadi, aset kita itu aman gitu ya. Itu singkatnya. Tapi kalau mau panjang lebar bisa didiskusikan nanti gitu ya. Nah, tapi yang jadi note penting, ada berbagai jenis asuransi. Kita harus membeli asuransi itu sesuai dengan kebutuhan. Ini yang perlu hati-hati banget. Karena asuransi itu banyak agen-agen yang hanya jualan supaya dia dapat komisi gitu loh. Jadi kalau kalian mau beli asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi apapun gitu ya, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Jadi pastikan kalian paham tentang produknya dan kemampuan kalian untuk membayar gitu ya, dengan tujuan untuk menjaga keamanan keuangan ya. Jangan sampai beli asuransi justru membuat cash flow kita nggak aman. Kayak ibaratnya, wah asuransi itu penting banget gitu ya. Penghasilan tapi cuma 3 juta, 1,5 jutanya buat asuransi gitu kan. Habis itu nggak makan, habis itu nggak bisa bayar yang lain gitu. Jadi harus lebih bijak juga gitu ya. Asuransi itu ada banyak sebenarnya ya. Ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, penyakit kritis, kebakaran, mobil dan sebagainya. Nah, kita harus pikir nih, satu, kapan waktu yang tepat untuk memiliki asuransi di atas? Contoh ya,
Kalau asuransi kesehatan mungkin di usia kita memang sudah perlu gitu. Kalau asuransi jiwa, kalau menurut aku, karena aku sama Ko Abed sudah punya deal, asuransi jiwa itu jadi penting. Tujuannya apa? Supaya kalau seandainya sewaktu-waktu tanpa diduga tiba-tiba aku atau Kak Abed Tuhan panggil pulang, ya, dia harus melanjutkan kehidupannya. Gitu. Dengan adanya asuransi jiwa, ada nominal uang yang akhirnya eh, bisa dia terima kayak gitu. Untuk dia bisa sekolah tanpa harus membebani keluarga yang lain kayak gitu. Ya. Terus bagaimana cara menemukan produk dan perusahaan yang tepat? Bagaimana agar tidak rugi membayar asuransi? Ini harus ada pola pikirnya juga. Berapa idealnya pendapatan yang dialokasikan untuk asuransi? Nah, ini kalau dibahas jadi 2 jam sendiri gitu. Jadi ya coba nanti kita discuss atau nanti bisa ditanyakan yang dirasa memang penting gitu ya. Oke, selanjutnya setelah keamanan keuangan, baru kita masuk ke kenyamanan keuangan. Barulah kita setelah kita cash flow-nya aman, dana darurat aman, sudah terpenuhi sesuai dengan budgeting dan rencana keamanan kita, barulah kita boleh bermain yang namanya investasi, tujuan keuangan gitu. Jadi sebenarnya selama kita belum ini penuh, jangan bermain-main di sini, karena di sini punya yang namanya risiko. Gitu ya. Nah, setelah cash flow, kredit dan dana darurat, serta asuransi, barulah kita bisa bermain di area investasi dan tujuan keuangan, ya, dan seterusnya. Nah, investasi seharusnya tidak dilakukan dengan gambling. Jadi kalau kita mau investasi apapun, properti, kita mau investasi saham dan sebagainya, harus dilakukan dengan tujuan yang jelas dan sesuai dengan profil resiko kita. Apakah kita siap nih kalau seandainya uang kita anjlok gitu ya? Kan kita nggak tahu kondisi ekonomi seperti apa gitu ya. Kecuali kita memang bekerja sebagai investor di sektor keuangan yang tujuannya memang mencari keuntungan di pasar uang. Tapi walaupun seperti itu, seharusnya kita tidak gambling karena sebagai biasanya sebutannya pemain saham gitu ya, jual beli saham. Dia juga punya yang namanya ilmu, baik ilmu teknikal untuk ngebaca grafik maupun fundamental untuk tahu kondisi perusahaannya seperti apa dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga ketika kita mau investasi, pertanyaannya adalah instrumen investasi apa yang bisa kita pilih dan berapa dana yang kita alokasikan untuk investasi. Mungkin part ini udah sempat dibahas ya sama Cialisa waktu itu gitu. Tapi di sini ChatGPT membantu aku untuk eh, ada beberapa poin terkait dengan investasi, gitu ya. Jadi investasi apa yang tepat itu harus disesuaikan dengan tujuan keuangannya, gitu. Kalau nggak tahu ya Ci Alisa sempat jelasin apa enggak ya. Tapi misal tujuan keuangan kamu adalah untuk misalnya untuk tabungan 20 tahun lagi atau 50 tahun lagi. Ya kamu dengan resiko yang tinggi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tujuan kamu itu ya, itu lebih ke jangka pendek, misalnya aku mau nabung untuk tahun depan mau menikah gitu ya. Janganlah uang itu ditaruhnya di investasinya di saham, karena nanti sewaktu-waktu dia anjlok, kamu nggak jadi nikah gitu kan. Jadi harus tahu kalau mau investasi, harus tahu tujuan investasinya itu untuk apa, supaya nanti tahu instrumen investasi apa yang tepat gitu ya. Kalau yang resikonya rendah, contohnya ya deposito bank, obligasi pemerintah, reksadana pasar uang, ada resikonya, tapi resikonya rendah. Ya, cocok untuk yang jangka pendek. Apalagi kalau deposito kan udah pasti kan 4%, 5% gitu. Ya. Oke. Terus kalau menengah itu mungkin yang lebih panjang 2 sampai 5 tahun gitu ya. Itu ada reksadana pendapatan tetap dan seterusnya. Cuma kita nggak spesifik ini ya. Cuma tujuannya adalah memberikan edukasi kalau kita mau investasi jangan sembarangan. Tentukan dulu tujuannya buat apa, baru pilih instrumen investasi yang tepat itu apa. Gitu ya. Kalau jangkanya panjang, lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun, barulah silahkan kalau mau investasi yang resikonya lebih tinggi. Gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya, selain kita ngomong investasi, perlu juga untuk menyiapkan yang namanya dana hari tua atau passive income. Ya, dan passive income gitu ya. Sebenarnya poin dana hari tua itu sudah bisa kita siapkan dari poin investasi dan tujuan keuangan kalau menurut aku.
ya. Bahkan jika memungkinkan tetap disisihkan walau sisa pendapatan bulanan kita tidak banyak. Nah, ini menurut aku pribadi ya. Karena kalau dalam piramida keuangan kan memang mempersiapkan dana hari tua itu di tingkatan kedua. Tapi kalau menurut aku, sejak sekarang mulailah berpikir untuk ada tabungan yang disimpan untuk hari tua. Oke? Dana darurat tuh penting banget, nget harus ada ya. Tapi selain itu cobalah sisihkan mungkin sebulan cuma 100.000, mungkin nggak apa-apa lah. Sebulan cuma 200.000, kamu simpen di satu tabungan yang menurut kamu sesuai dengan profil resiko. Jangan diambil, biarlah dia berkembang sampai hari tua. Kenapa menurut aku itu penting? Karena tujuan dari menyiapkan dana hari tua adalah agar kita bisa hidup mandiri tanpa bergantung pada saudara maupun anak, khususnya bagi kita yang belum memiliki bisnis autopilot ataupun passive income. Menurut aku ya, karena nggak semua orang mungkin memiliki kemampuan untuk bisa beli tanah, bangun kos-kosan, lalu kos-kosan itu menjadi passive income, atau punya uang yang banyak untuk didepositokan, bunganya bisa untuk hidup. Nggak semua orang. Ya, jadi sekemampuan kita disisihkan aja supaya nanti kita bisa eh, hidup mandiri, dan alangkah baiknya kalau anak kita nanti itu nggak menjadi sandwich generation. Sandwich generation itu adalah dia udah harus tanggung anaknya, orang tua juga harus dia tanggung gitu loh. Jadi kalau bisa nanti kita tua ya kita udah mandiri juga gitu loh. Gitu ya. Nah, next level dari menyiapkan hari tua adalah membangun passive income. Ya, jadi kalau kita punya passive income nih jauh lebih baik. Jadi kalau udah tua kan kita udah nggak kuat kerja ya. Mau bikin kue, mau beraktivitas fisik itu udah susah banget gitu. Tapi kalau ada passive income ya kita tetap punya penghasilan walaupun kita udah nggak kerja gitu. Nah, pertanyaannya apakah kamu sudah memikirkan hal ini? Karena menurut aku ini penting dipikirkan dari kita masih usia produktif. Karena kalau kita udah usia 40, 50 baru mikirin ini, nggak kekumpul duitnya nanti gitu. Iya kalau kita udah di posisi itu benar-benar punya income yang banyak. Kalau enggak kan akan jadi sulit gitu ya. Oke, baru yang terakhir adalah terkait dengan waris dan hibah gitu ya. Nah, bagian ini adalah bagian terakhir dari piramida keuangan, yakni terkait dengan distribusi keuangan, di mana kekayaan kita yang mau kita wariskan itu ke generasi selanjutnya. Ya, waris atau hibah bisa bermacam-macam, termasuk di instrumen investasi yang sudah kita tanam. Kayak misalnya tadi kita memang udah nabung di mana gitu, untuk anak kita nantinya diwariskan. Atau kita memang ada rumah atau properti atau emas atau apa yang kita akan wariskan atau kita hibahkan ke generasi selanjutnya gitu ya. Bahkan ini poin terakhir yang menurut aku menarik sih sekarang karena eh iya setiap orang punya pilihan ya, tapi kalau aku tuh tertarik yang namanya waris sama hibah itu pakai asuransi jiwa. Kenapa? Karena kan warisan itu terkait dengan memberikan untuk anak ketika kita sudah nggak ada gitu kan. Nah, kalau asuransi jiwa itu kan bisa keluar kapan aja kalau kita meninggal. Sedangkan kalau kita nggak asuransikan itu, kita nabung nggak tahu kapan kita meninggal, mungkin uangnya belum cukup untuk anak kita hidup melanjutkan hidup gitu. Jadi warisan itu bisa juga dalam bentuk paper aset atau asuransi jiwa kayak gitu. Jadi misalnya ada produk-produk asuransi yang asuransi jiwa gitu ya. Kita sebulan cuma nyisihin 500.000 tuh selama berapa tahun itu proteksi jiwa kita 1 miliar gitu. Jadi misalnya aku ngambil itu, aku nyisihin uang 500.000 setiap bulan, once tiba-tiba Tuhan panggil aku pulang gitu ya, dan dia itu masih sekolah gitu ya, dia akhirnya udah terima 1 miliar gitu sebagai warisan untuk dia gitu, untuk dia melanjutkan kehidupan atau apapun gitu. Itu bisa juga. Jadi bentuk instrumennya itu bisa beda-beda gitu ya. Oke. Sebenarnya awalnya aku mempersiapkan PPT ini tidak ngebut seperti ini dan pengennya lebih banyak interaksi. Cuma sorry banget karena situasi rumah nggak bisa dikontrol dan ternyata ada urusan akhirnya aku harus jaga dia. Mungkin itu yang bisa aku share sebagai gambaran. Terus aku udah bilang sama Kobet buat coba discuss dong. Karena aku yakin walaupun aku nggak ngomong pasti Kobet ngerti isi hatiku maksudnya apa gitu ya. Dan at the end di akhir aku cuma mau bilang sama kayak di Lukas yang kita sudah baca,
Tuhan juga mau kalau kita itu jadi anak-anaknya yang gak kalah cerdik sama orang dunia. Tapi jadilah anak-anak Tuhan yang cerdik dan cerdas, mengelola sumber daya dan kekayaan yang Tuhan percayakan ke kita seberapapun jumlahnya, supaya kalau kita bijak, kalau kita cerdik, kita bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika harta itu kita tinggal di dunia, kita udah mendapatkan harta yang sesungguhnya nanti, gitu. Ya, itu aja. Mungkin kita lanjut diskusi ya. Mungkin aku bisa menemani sekitar 5 menit setelah itu off cam. Thank you. Wah.